Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Hari ini kita sudah memasuki hari kelima. Untuk materi kita untuk hari ini yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya kita akan baca doa dulu ya Bapak Ibu. Untuk yang piket hari ini, Ibu Umi, silakan dipimpin doa dulu Ibu Umi. Oke, siap. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, memulai materi kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Terima kasih Bumi untuk doa hari ini. Semoga kita diberi kelancaran untuk belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu guru semua, sebelum kita ke materi inti, saya akan memberikan briefing dulu sebentar nih. Kalau saya mengucapkan mana semangatmu, Bapak Ibu guru langsung menjawab ini semangatku, gitu nggih. Oke, kita coba nggih Bapak Ibu guru semua. Mana semangatmu? Ini semangatku. Alhamdulillah, semangat semua. Baik Bapak Ibu guru semua, saya akan langsung memulai untuk belajar kita hari ini, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Sebelumnya kita akan belajar tentang apa tujuan pembelajaran itu, Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Untuk rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, dan dimensi pengetahuan, diantaranya faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikutsertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yakni beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Dalam menyusun tujuan pembelajaran, kita harus memperhatikan 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kompetensi, yang kedua konten, yang ketiga adalah variasi. Itu kita akan membahas satu persatu apakah kompetensi itu. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam kompetensi ini kita menggunakan kata kerja operasional dapat diamati yang mengacu pada taksonomi Bloom. Contohnya, peserta didik dapat menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Nah, yang di garis tebal ini menyajikan itu adalah kata kerja operasional yang menunjukkan sebuah kompetensi. Yang kedua yaitu konten. Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Nah, contohnya di sini ada perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Jadi, konten ini bisa berisi tentang materi pembelajaran. Untuk yang ketiga, yaitu variasi. Variasi adalah
Sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Penggunaan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, menciptakan, dan lain sebagainya. Jadi di dalam variasi ini kita menggunakan kata kerja operasional yang hot, itu bisa menggunakan pada taksonomi pun bisa menggunakan C4 atau C5. Nah, di sini ada contohnya, menganalisa hubungan antara kegiatan manusia dengan perubahan alam di permukaan bumi dan menarik kesimpulan penyebab-penyebab utamanya. Di sini Bapak Ibu bisa diperhatikan untuk kata yang digaris tebal ada menganalisa dan menarik kesimpulan. Itu adalah kata kerja operasional yang menunjukkan sebuah variasi pada tujuan pembelajaran. Jadi, siswa untuk bisa menganalisa hubungan dan menarik kesimpulan, peserta perlu mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan materi tersebut. Itu adalah contoh dari variasi. Berikut ini adalah contoh tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek tadi. Ada kompetensi, konten, dan juga variasi. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kalau yang berwarna kuning ini adalah menunjukkan kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Menjelaskan ini termasuk kompetensi. Hukum Newton ini termasuk konten atau materi yang dipelajari. Dengan menggunakan kata-kata sendiri. Menggunakan kata-kata sendiri ini masuk ke dalam variasi. Dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jadi, di dalam tujuan pembelajaran itu Bapak Ibu dapat memuat 2 kata kerja operasional. Jika di dalam kompetensi kata kerja operasionalnya bisa lebih rendah dibandingkan dengan kata kerja operasional pada variasi. Seperti itu. Contoh yang kedua, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Nah, di sini untuk kompetensi adalah merancang. Sedangkan solusi itu masuk ke dalam variasi. Untuk menyelesaikan permasalahan ini masuk ke dalam kompetensi dalam bidang konservasi energi dalam skala, masuk ke dalam konten atau materi yang dipelajari. Baik Bapak Ibu, untuk menambah pemahaman kita tentang menyusun tujuan pembelajaran, maka saya akan memberi tugas kepada Bapak Ibu guru untuk menyusun tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ada capaian pembelajaran matematika fase C. Peserta didik dapat menghitung luas berbagai bentuk bangun datar dan gabungannya, menghitung luas permukaan dan volume bangun ruang, kubus dan balok, dan gabungannya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa menyusun tujuan pembelajaran yang memuat 3 aspek, yaitu kompetensi, konten, dan juga variasi. Saya akan beri waktu 3 menit Bapak Ibu untuk membuat tujuan pembelajaran. Bapak Ibu bisa menulis pada kolom chat untuk jawabannya. Menentukan tujuan pembelajaran, Bapak Ibu bisa menuliskan pada chat masing-masing. Bu Lina? Ya. Ya. Ya Bu, bentar. Pakai HP ini
Ya. Bentar. Baik, jawaban dari Lina, siswa dapat menghitung luas persegi panjang. Oke, siswa dapat menghitung luas persegi panjang. Jawaban dari Bu Lina dan jawaban dari Bu Umi, peserta didik dapat menghitung kolom bangun ruang, kubus, dan balok. Terima kasih untuk jawabannya dari Bu Lina dan Bu Umi. Betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama bisa siswa dapat menghitung luas persegi panjang. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan tujuan pembelajaran, ya tadi ada 3 aspek nih. Ada kompetensi atau kata kerja operasional, konten, materi, dan juga ada variasi. Oke, jika kita menggunakan peserta didik dapat menghitung luas persegi panjang. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa tentukan siswa dapat menghitung luas persegi panjang untuk kompeten mana? Oke, Bapak Ibu, kompetensi. Untuk kompetensi, Ya. Kompetensinya menghitung. Menghitung, betul sekali. Untuk kompetensinya adalah menghitung. Lalu untuk kontennya yaitu materi yang ada pada tujuan pembelajaran. Materinya yaitu Luas. Oke, betul sekali. Luas persegi panjang. Luas berbagai bangun datar ya. Ya, betul sekali. Lalu Persegi panjang. untuk variasi ini kita dapat menentukan kata kerja operasional yang lebih tinggi dari kompetensi. Jadi setelah menghitung itu kita harus menentukan kata kerja apa yang sesuai. Bapak Ibu, siswa dapat menghitung luas persegi panjang. Apa ya, Bu?
bisa juga kita menggunakan mengaplikasikan nih. Dan mengaplikasikan dalam soal cerita. Nah, untuk mengaplikasikan dalam soal cerita ini kita masukkan ke dalam variasi. Itu deh, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Cukup, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk belajar kita hari ini, Bapak Ibu. Baik, sebelum kita akhiri belajar hari ini, kita akan baca doa dulu, nggih, Bapak Ibu. Monggo Bu Umi untuk memimpin doa. Terima kasih Bu Niken. Teman-teman, kita berdoa sebelum pulang ya. Untuk mengakhiri pembelajaran sesi ini. Doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita, terutama anak-anak kita. Terima kasih. Amin. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Umi untuk pimpin doa hari ini. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga belajar kita hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.